Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terlalu baik Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Bersyukur Tuhan buat hari ini. Masih saja Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa mendengar suara-Mu. Kami rindu suara-Mu Tuhan. Karena kami mau kehidupan kami dibangun di atas kebenaran dari firman-Mu. Ya, buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran-Mu bisa bertahta dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabarnya? Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Ya, besok kita akan merayakan Natal. Ya, entah saudara sudah berapa kali merayakan Natal? Ya, tergantung usia kita saat ini tentunya ya. Ya. Saudara sudah berapa kali merayakan Natal? Kalau saya sudah ke-34 kali nih merayakan Natal. Tapi gini saudara. Ya, ketika kita bicara tentang Natal, ini mungkin waktunya kita kembali merefleksikan diri kita. Ya, entah kita sudah berapa kali merayakan Natal. Ada yang mungkin baru berapa tahun, ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun misalnya, 30-an tahun, 50-an tahun. Tapi mari di hari ini ya kita kembali memaknai. Kita sama-sama refleksikan diri supaya bukan hanya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus benar-benar bisa lahir di hati kita. Amin saudara. Nah, dalam Yesaya 9 ayat 5 saudara, firman Tuhan katakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita sama-sama merefleksikan diri kita. Dari sekian tahun yang kita lewati, dari sekian banyak kita merayakan Natal, apakah Yesus atau Tuhan kita sudah lahir di hati kita? Yang pertama, apakah Tuhan sudah lahir dalam hati kita sebagai penasihat ajaib? Apakah kita sudah mendengar dan menghidupi setiap perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya, melalui perintahnya? Apakah kita sudah jadikan Dia di dalam hati kita sebagai penasihat ajaib? Apakah Dia sudah lahir di hati kita sebagai penasihat ajaib? Kalau belum, mari kita mau belajar di tahun ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita mau jadikan Dia lahir di hati kita sebagai penasihat yang ajaib. Yang berarti kita mau setuju dan juga kita mau menghidupi setiap perkataan dan juga perintah dari Tuhan. Karena kita percaya setiap nasihat atau perintah dari Tuhan akan membawa kita kepada keadaan yang begitu luar biasa. Hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita jadikan Dia lahir di hati kita sebagai penasihat yang ajaib. Yang kedua, mari coba kita refleksikan diri. Apakah Tuhan sudah lahir di hati kita sebagai Allah yang perkasa? Apakah kita sudah percaya pada kuasa-Nya? Apakah kita sudah percaya kepada kebesaran-Nya? Kalau belum, mari izinkan Dia lahir di hati kita masing-masing sebagai Allah yang perkasa. Yang berarti kita semua percaya Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan Dia adalah Tuhan yang punya kuasa yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga, mari sama-sama kita selidiki hati kita. Kita refleksikan diri kita saat ini. Apakah Tuhan sudah hadir di hati kita? Sudah lahir di hati kita sebagai Bapa yang kekal? Yang punya pengertian. Apakah kita sudah hidup dalam kasih-Nya? Apakah kita punya hubungan pribadi dengan Dia? Antara anak dan juga Bapa. Apakah kita sudah jadikan Dia Bapa dalam kehidupan kita? Apa kita punya hubungan intim dengan Dia? Kalau belum, mari
jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Supaya kita bisa benar-benar memaknai Natal tahun ini dengan benar. Kita mau izinkan pribadi Tuhan sebagai Bapa yang kekal lahir di hati kita. Kita mau punya keintiman dengan Tuhan sebagai anak dan juga Dia sebagai Bapa yang kekal dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir saudara, apakah Tuhan sudah hadir dan lahir di hati kita sebagai Raja Damai? Punya pengertian, apakah pribadinya sudah bertahta di hati kita sebagai Raja? Atau selama ini, setahun ini, atau beberapa tahun ini hanya keinginan kita saja yang bertahta di hati kita. Hanya rencana kita saja yang mau kita izinkan hadir di hati kita. Kalau masih dengan kebiasaan yang lama saudara, masih dengan perasaan yang sama, saat ini mari kita tinggalkan. Supaya dia menjadi Raja Damai. Dia sebagai Raja Damai itu benar-benar lahir di hati kita. Dan waktu saudara izinkan dia sebagai Raja lahir di hati kita masing-masing, ada kedamaian dalam hati kita. Kenapa? Dia adalah Raja Damai. Situasinya mungkin berubah-ubah, keadaan mungkin gak mudah. Tapi kalau kita izinkan dia bertahta di hati kita, kita punya ketenangan dan kedamaian. Amin, Bapak Saudara sekalian. So, mari jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Sudah berkali-kali kita merayakan perayaan Natal. Jangan sampai kita terlarut atau berlarut dalam perayaannya saja. Tapi kita kehilangan hal yang penting atau esensi dari Natal itu sendiri. Yesus sudah lahir. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah lahir di hati kita sebagai penasihat yang ajaib? Apakah dia sudah lahir di hati kita sebagai Allah yang perkasa? Apakah dia sudah lahir di hati kita sebagai Bapa yang kekal? Dan apakah dia sudah lahir di hati kita sebagai Raja Damai? Saya berdoa, besok kita akan merayakan hari Natal. Kita mau sama-sama memaknai Natal kali ini dengan benar. Bahwa dia datang untuk membawa keadaan yang lebih baik buat kita semua. Kenapa? Karena dia adalah penasihat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dan dia juga adalah Raja Damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan. Masih saja Tuhan berikan kami kesempatan berkali-kali untuk bisa merayakan lahirnya Engkau ke dunia. Tapi kali ini Tuhan, kami mau tidak sekedar merayakan kelahiran-Mu. Tapi kami mau Tuhan, Engkau benar-benar lahir di hati kami. Lahir sebagai penasihat yang ajaib. Yang berarti kami mau setuju dengan apa yang Engkau katakan. Kami mau setuju dengan apa yang Engkau perintahkan. Karena setiap nasihat daripada-Mu akan membawa kami kepada keajaiban. Biarlah di Natal kali ini Tuhan, kami juga mau mengizinkan Engkau lahir sebagai Allah yang perkasa di hati kami. Bahwa kami mau percaya pada kuasa-Mu. Kami mau percaya pada kebesaran-Mu. Kami juga mau Tuhan di Natal kali ini, kami izinkan Engkau lahir sebagai Bapa yang kekal di hati kami. Supaya kami benar-benar hidup dalam kasih-Mu. Kami punya hubungan intim dengan Engkau sebagai Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, semoga di Natal kali ini Tuhan, kami tetap mengizinkan Engkau sebagai Raja Damai lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk tahun demi tahun yang Tuhan berikan kesempatan buat kami. Supaya kami bisa datang kepada Tuhan dan mengizinkan Engkau lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini akan tertanam, bertumbuh, berakar dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.